He's coming soon. Shalom Alehin. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, kita itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Timbal Balik. Nah saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata timbal balik adalah pada kedua belah sisi atau pihak, saudara. Artinya, arti lainnya adalah timbal balik adalah dari dua belah pihak atau dua arah. Artinya saling memberi, saling menerima. Inilah timbal balik. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sesuatu yang tidak selaras pasti berakibat tidak baik, saudara. Sesuatu yang tidak seimbang itu akan berakibat juga tidak baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberikan contoh beberapa hal. Yang pertama, jika pohon di hutan Indonesia ini terkenal dengan hutan tropisnya. Bahkan Kalimantan itu terkenal sebagai paru-parunya dunia. Bukan hanya Indonesia loh saudara, tapi paru-parunya dunia. Artinya oksigen yang dihasilkan dunia itu hampir sekian banyak persen itu dari Pulau Kalimantan. Nah saudara bayangkan jika pohon di hutan itu ditebang terus menerus, sehingga akan habis dan gundul, sehingga bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, bencana. Pasti sesuatu yang tidak seimbang itu akan mengakibatkan dampak yang kurang baik. Coba seandainya kita tinggal di lereng Merbabu ini, terus di sana itu ada hutan nasional. Nah kayak hutan pinus itu kan hutan taman nasional, saudara. Makanya ada Taman Nasional Hutan Gunung Merbabu kalau di sini. Nah seandainya itu ditebangi semua, pasti dampaknya sangat besar. Sudah air akan berkurang, air bersih untuk konsumsi masyarakat atau penduduk akan berkurang, juga rawan terhadap bencana. Makanya jika pohon di hutan itu ditebang terus menerus sehingga akan habis dan gundul, makanya timbal baliknya apa saudara? Juga harus ditanami kembali. Artinya kalau pohon ini saya mau tebang, saya harus sudah menyiapkan tunas yang baru. Paham saudara? Ada istilah kita reboisasi ya, penanaman hutan kembali. Artinya ada seperti itu saudara. Supaya apa? Supaya tidak sampai hutannya gundul. Ini salah satunya. Jadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus tanpa ada keseimbangan pasti akan berbahaya, saudara. Contoh lagi, coba seandainya saudara makan terus, tapi tidak diimbangi olahraga, misalnya saudara. Terus, boleh makan sepuasnya, tapi tidak diimbangi olahraga, tidak diimbangi kerja keras, makan tidur terus. Apa yang terjadi, saudara? Saudara bisa obesitas, artinya gemuk atau berat badan yang sangat berlebihan. Apalagi kalau nggak dibuang-buang, saudara, sakit, betul nggak? Wah ini makan terus tapi nggak bisa keluar, pasti sakit. Ini artinya timbal balik itu penting. Kalau saya minum banyak, saya harus kencingnya juga harus banyak. Artinya seperti itu. Supaya apa? Berimbang, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sama. Coba kalau kita memelihara hewan peliharaan, saudara. Anggaplah tidak ada di sekelilingnya, di pasar nggak ada, kita memelihara ayam. Kemudian hewan peliharaan kita itu setiap hari dipotong satu-satu terus, tanpa dia bertelur, terus kemudian netas dan beranak tambah banyak, pasti ya habis, betul nggak? Akan punah. Nah hewan peliharaan yang dikonsumsi terus, lama-kelamaan juga akan punah, akan habis. Makanya harus ada istilahnya dikembangbiakkan supaya jangan sampai habis atau punah, saudara. Nah ini adalah timbal balik, saudara. Ingat saudara bahwa keseimbangan dalam hidup itu sangat penting demi keselarasan dalam menjalaninya. Jadi hidup di dunia ini butuh keseimbangan. Coba saudara perhatikan sepeda, kita yang bisa naik sepeda siapa nih saudara? Hampir semua bisa lah ya, hampir semua bisa naik sepeda. Pedalnya satu dengan yang lain sama nggak saudara? Bentuknya sama tapi posisinya sama nggak?
Coba kalau sejajar, nggak bisa. Orang goesnya pasti nggak bisa, saudara. Dan sepeda itu akan jalannya lucu. Coba kalau rata gitu, pasti kan kakinya bareng dua. Dan itu sangat sulit, saudara. Pasti kalau yang satu pendek, satu di bawah, satunya di atas. Satunya kayuh di depan, satunya di belakang. Nah ini selaras, saudara, sehingga bisa balance. Sini yang pernah dan sering pakai sendal atau sepatu siapa? Ayo, pernah? Hampir semua. Yang kanan sama yang kiri sama nggak? Beda, saudara. Coba saudara beli ke toko, Pak, saya mau beli sepatu, tapi kanan semua ya. Saya yang kiri nggak mau, saya nggak suka kiri. Saya maunya yang kanan semua. Yang punya toko yang nggak mau, saudara kalau pas nyobain lucu. Begitu jalan karena yang dipakai kanan, miringnya ke kiri terus. Karena kanan kan larinya gini. Mesti begitu kanan semua yang dipakai larinya ke sana terus. Kalau yang dipakai kanan ke kanan terus, nanti yang dipakai kiri terus ke kanan terus, saudara. Dan seterusnya. Kalau nggak percaya, nanti yang suami istri pulang. Tukeran mak nih. Kowe nggo sing kiwa kabeh, aku tak sing tengen kabeh. Saudara pulang diketawain orang banyak. Iki wong iki wis aneh apa ya? Iki sendalnya kenapa? Padahal cari yang sama. Artinya hidup itu butuh keseimbangan dan keselarasan. Jadi saudara yang dikasih sandal ataupun sepatu itu kanan kiri bentuknya nggak sama. Tetapi mereka bisa jalan bareng-bareng dan seimbang dan kelihatan bagus. Coba kalau dibalik saja, nggak usah susah, nggak usah posisinya yang kanan-kanan semua. Dibalik aja, yang kanan saudara pakai yang kiri pakai yang kanan. Itu pun sudah berbeda dan gak enak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nah inilah bahwa hidup itu butuh keseimbangan. Ada kalanya kita ini menerima, tapi ada kalanya kita ini harus memberi. Amin. Ada kalanya kita ini menuai, tapi ada kalanya kita harus nabur dahulu supaya kita bisa menuai. Ini namanya timbal balik. Nah kalau orang maunya saya menuai terus, menerima terus, tapi tidak mau menabur atau memberi, ini egois, saudara. Nah harus ada timbal baliknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab Matai, Injil Matai 7 ayat 12, dikatakan demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Lachen kalmat setirju seyat asu lachen beneha Adam ken kam atem asulachem kisut atorah wahanafiim, yang artinya oleh karena itu segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka, karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Artinya jauh-jauh sebelum kita mengenal kebenaran daftar Elohim sudah ditulis. Dikatakan oleh sebab itu, oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan, kamu pengen, saudara, manusia orang lain lakukan kepada kita, ya memberi, mengasihi kita, memberkati kita, menolong kita. Apa yang harus kita lakukan? Demikian juga kamu lakukan kepada mereka, ya gantian kita. Kita juga mengasihi mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Amin. Ini namanya timbal balik. Bukan egois, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Banyak orang senengnya nyubit, tapi nggak mau dicubit. Nah artinya, ya makanya jangan suka nyubit. Kalau kita mau menerima sesuatu dari orang, ya sekali waktu kita harus juga memberkati. Amin. Punya hal. Inilah dikatakan, inilah isi Torah dan kitab para nabi. Jadi Torah itu sudah mengajarkan kasih yang luar biasa. Ada timbal baliknya. Makanya kalau ada orang sampai anti Torah itu aneh juga gitu. Kitab suci mencatat bahkan ditulis dan kitab para nabi. Artinya selain Torah, para nabi juga mengajarkan hal yang baik. Timbal balik kasihnya yang luar biasa. Oleh sebab itu Yesua mengajarkan wa ahaf ta'et Yahweh Elohika bekal levavka uvekal nafseka uvekal meodika. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Kalau orang mengasihi Bapa Yahweh memang luar biasa. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan.
Saudari yang dikasih, tetapi dia tidak wahasnya dam tala lere eka kamuka. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi tidak mempraktekkan kasih Bapa Yahweh itu kepada orang lain, ini tidak seimbang. Makanya orang, wah itu orang rohaninya hebat tapi pelitnya pol. Orang itu hebat sama Tuhan, ibadahnya luar biasa, tetapi aduh jahatnya luar biasa. Gak bisa, harus seimbang, saudara. Begitu juga mengasihi orang, luar biasa kasihnya, tetapi hubungannya dengan Tuhan diabaikan, dirinya sendiri bermasalah dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan ajarkan untuk kita timbal balik, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa, penting hubungan. Makanya hubungan dengan Tuhan itu penting. Kalau kita baca Misfatimah Torah, kita membaca Aseret Adebarot, saudara, membaca 10 perintah Elohim, bayangkan 1-4 itu hubungan dengan Tuhan sangat baik. Saudara bayangkan di situ dikatakan, saudara, jangan ada padamu Elohim lain. Berarti kita tidak boleh menyembah selain Bapa Yahweh. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan sujud, artinya menyembah selain Bapa Yahweh, gak boleh. Yang ketiga, etsim Yahweh Elohe kalasawut, jangan menyebut nama Yahweh Elohemu dengan sembarangan. Artinya kalau kita sudah menyembah Yahweh, hidupnya jangan pernah sembarangan. Karena kita kan itu nak ngomong Tuhan, wah hebatnya luar biasa, tapi hidupnya tidak jadi berkat. Nah itu sama aja menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Kemudian sakor et yom sabat lekatsu, ingat dan kuduskanlah hari sabat. Nah 1-4 ini hubungan dengan Tuhan. Makanya Yesus sempurna, kasihlah Yahweh dengan segenap hatimu. Nak segenap hati ya tetap semua perintahnya dilakukan. Amin. Nah yang 5-10 hubungan dengan manusia. Kafet afika wa et imeka, hormati ayahmu dan ibu. Kita wajib menghormati ayah dan ibu orang tua kita, saudara. Dan terus seterusnya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini hak milik sesamamu. Artinya hubungan dengan manusia ini timbal balik. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kitab suci sudah mencatat bagaimana mengajar kita. Makanya kalau kita membaca kitab suci dari Torah, kitab para nabi sampai Hafid Kadasa, nggak boleh dipenggal-penggal. Aku maunya yang ini aja, yang enak, nggak bisa. Ini tidak boleh dipotong. Sehingga banyak orang bilang, wah ini sudah nggak berlaku. Kitab suci nggak ada yang nggak berlaku, semuanya dafar Elohim. Amin. Selama kita bisa mampu lakukan dengan baik, tidak perlu mencela orang lain, tidak perlu menghakimi orang lain. Itu pribadi kepada kita. Hubungan dengan Tuhan itu pribadi dengan kita. Orang yang kelihatannya kusuk luar biasa, belum tentu hatinya kusuk juga. Tapi semua kembali kepada hati kita, saudara. Nah hubungan antara manusia juga harus timbal balik. Kadang kita ini diberi, saudara, namun juga kadang kita juga harus memberi. Ini timbal balik itu seperti itu. Kadang kita diberkati, kadang kita harus memberkati. Coba kalau seandainya saudara yang punya sahabat, angkat tangan. Nah punya teman, punya sahabat. Sekali waktu saudara ditraktir terus pokoknya ikut. Berikutnya kira-kira anggaplah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kali. Yang ke-11 saudara gimana kira-kira? Wah kesempatan lagi. Nggak mungkin, pasti ada hati yang perasaan, gantian saya dong, masa kamu terus. Betul nggak? Saudara sebaliknya, gantian saudara terakhir, ayo ajak makan terus. Saudara, terus temenmu nggak mau, diem aja. Begitu waktunya bayar, teko diem, pura-pura, saya ke kamar mandi. Atau sebentar saya ke toilet dulu ya. Dompetku ketinggalan. Lemangan wis tek rong piring ngomongnya dompetku ketinggalan. Lama kelamaan yang ke-10 saudara ngomong apa saudara? Wis ketahuan ini saudara. Pasti begitu saudara. Sehingga banyak orang itu suka menebak. Nih orang ini gak pernah datang nih. Sekalinya datang mesti ada sesuatu nih. Nah orang akhirnya menebak saudara. Wah ini. Tetapi berbeda kalau orang itu saling memberkati, saling kita benar-benar mengasihi. Amin. Jadi saudara yang dikasih, coba saudara lihat apa yang dilakukan oleh orang Jepang. Orang Jepang itu kalau salaman membungkuk saudara. Pasti begitu ya saudara. Pas orang itu membungkuk yang sono begini. Terus. Saya yakin nggak mau saudara. Besoknya nggak akan bungkuk lah. Masih orang saling membungkuk saudara. Itu artinya saling menghormati.
Kalau kita pengen dihormati, kita harus menghormati orang lain. Inilah timbal baliknya, saudara. Makanya kenapa saudara yang dikasih oleh Bapak, saya tidak mau jadi gembala yang egois. Kemarin waktu si Deki sama Naomi kesini minta tanda tangan, dia kaget. Sini saya tanda tangan, tak cek dulu. Wah, nulisnya salah, dikoreksi diulang. Terus coba sampai dia heran. Coba kalau kamu seandainya dapat gembala yang di luar saya, saudara, mesti kan, aduh Pak, saya nunggu dulu lama. Apalagi kalau pendetanya jaim, saudara. Kan kamu butuh, nanti deh aku tak di kamar dulu lama biar ditungguin, saudara. Enggak, justru saya bisa bercanda asik, saudara. Artinya kita saling membutuhkan. Kita saling mengasihi dengan luar biasa. Itulah yang kadang kita harus diberi, kadang kita diberi, namun kadang kita juga harus memberi, saudara. Kemudian kadang kita dihormati, maka kita juga harus menghormati. Artinya saling menghormati. Kita satu dengan yang lain itu saling menghormati. Amin. Jangan merasa karena saya gembala saya yang dihormati dong. Tidak. Justru gembala itu pelayan, saudara. Amin. Yang harus menghormati dan mengasihi anak-anaknya. Amin. Sebaliknya, kalau orang tuanya aja sayangnya luar biasa, masa anaknya nggak sayang? Pasti timbal baliknya seperti itu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam kitab Romium 12 ayat 10 atau Roma 12 ayat 10, di situ dikatakan, saudara, Ehevu is et rehu beahavat akim kenah hak dimulinhok kevot is berehu, yang artinya di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang terhadap seorang terhadap yang lain, dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Amin. Kitab suci mengajarkan, Dawar Elohim mengajar di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain. Dalam persaudaraan itu penuh dengan kasih sayang, bukan setengah penuh, bukan seperempat penuh, tapi penuh. Namanya penuh itu berarti sampai nutup, saudara, sampai benar-benar kalau orang bilang mungkin sampai meluap lah. Dikatakan hanya di dalam kasih persaudaraan yang penuh kasih, bukan setengah kasih, tapi penuh, saudara. Berarti totalitas luar biasa, penuh kasih sayang seorang terhadap yang lain. Aku sayang sama dia, mengasihi, dia suka memberi yang dia tidak. Enggak, mengasihi itu harus totalitas, saudara. Dan dikatakan dengan saling mendahului dalam penghormatan seorang terhadap yang lain. Saya beberapa waktu yang lalu saya sampai ajarkan, banyak orang yang gila hormat, pengennya dihormati terus, tapi tidak pernah menghormati orang lain. Itu namanya orang gila hormat, saudara. Tetapi kitab suci Dawar Elohim mengajarkan saling mendahului penghormatan seorang dengan yang lain, seorang terhadap yang lain. Amin. Saling menghormati, saudara. Jadi tidak merasa wah saya pemimpin ya saya dihormati, tidak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mari kita belajar. Siapapun, enggak ada, saudara. Wah ini gembala, ini pendeta, ini harus begini, saudara. Enggak. Tetapi kita saling. Makanya saya selalu bilang, yang membedakan kalau saya pas ada di altar, kalau sudah ketemu di luar, kita temen, udah kayak temen aja, asik. Kita bisa ngobrol bareng, sharing bareng, guyon bareng. Yang penting tidak keluar dari Dawar Elohim. Amin. Yang penting kita tidak melakukan dosa, artinya sampai kita guyone kebablasan, mencela dan membuat orang berdosa. Nah, begitulah pula hubungan kita dengan Elohim. Kita diberkati, maka kita juga harus memberkati. Saudara, kalau kita diberkati, kita harus memberkati. Kalau kita diberkati, harus memberkati. Loh, kita diberkati Bapak Yahweh, kita memberkati. Nah, memberkati dia dengan cara apa? Memuji dan menyembah. Itu bentuk berkat kita kepada Bapak Yahweh. Menyanjung orang yang memberkati kita, menyanjung Elohim yang memberkati kita. Amin. Menyembah, karena Bapak Yahweh sudah memberkati saya, makanya saya akan memuji, menyembah dan memuliakan Bapak Yahweh. Amin. Itu bentuk timbal baliknya. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sudah lebih dulu memberkati saya. Amin. Nah, kalau sesama manusia ya sama, saudara. Buktinya kalau kita sudah memberkati, pasti Tuhan juga akan berkati kita. Amin. Coba kalau kita sudah nabur, pasti kita akan menuai, pasti akan menghasilkan yang luar biasa. Oleh sebab itu di dalam Dawar Elohim, Tehillim atau Mazmur 147 ayat 12. Saya yakin saudara hafal semua ini. Saudara, di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 147 ayat 12. Bunyinya demikian, saudara. Megahkanlah Yahweh hai Yerusalem, pujilah Elohimmu hai Sion.
Kira-kira bahasa Ibraninya apa? Tahu saudara? Padahal barusan kita nyanyikan saudara. Sabahi Yerusalem et Yahweh, haleli Elohayik Sion. Sabahi Yerusalem et Yahweh, haleli Elohayik Sion. Megahkanlah Yahweh hai Yerusalem, pujilah Elohimmu hai Sion. Kenapa kita memuji? Kenapa harus memegahkan Bapa Yahweh? Perhatikan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan saudara, sebab dia telah mengukuhkan palang-palangmu. Artinya diberkati luar biasa, dikokohkan. Dan dikatakan sebab dia telah mengukuhkan palang-palang gerbangmu. Artinya gerbang itu pintu untuk masuk. Dikokohkan, dikuatkan. Dia telah memberkati anak-anakmu, saudara, di sekelilingmu. Artinya apa? Makanya kenapa di rumah kita ada mezuzah. Sehingga saat kita masuk ingat, oh Bapak Yahweh itu El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Makanya saya masuk, saya diberkati, saya keluar pun pasti diberkati. Amin. Itu pentingnya. Dan dikatakan kikiza berikai searayik berak banayik berkirbek. Kita tadi udah nyanyi pujian itu di awal, saudara yang dikasih Tuhan. Kikiza berikai searayik berak banayik berkirbek. Berah banai berkirbek, berah banai berkirbek. Kenapa seperti itu? Sebab dia telah mengukuhkan palang-palang gerbangmu. Artinya kita diberkati. Dan dia telah memberkati anak-anakmu di sekelilingmu. Amin. Diberkati luar biasa keturunan kita, generasi kita. Oleh sebab itu timbal baliknya apa? Sabahi Yerusalem, megahkanlah Yahweh ya Yerusalem. Yerusalem gambaran keluarga kita. Makanya kalau di dalam kitab Serukim diajarkan beritakanlah Injil itu mulai dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke. Kenapa kok Yerusalem dulu? Keluarga kita dulu. Artinya keluarga kita sudah diberkati. Amin. Saudara yang dikasih, pujilah Elohimmu, kembalikan hormat pujiannya untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim. Dan kenapa saudara itu bisa terjadi? Karena nanti suatu saat kita akan kembali ke Sion. Dan kita akan kembali ke sana. Kenapa? Bermegah bersama dengan Elohim kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari saya rindu kehelat Odulah Yahweh. Orang yang tahu timbal balik. Orang yang saling menghargai. Orang yang saling menghormati. Orang yang tahu berterima kasih. Makanya ada istilah terima kasih. Tahu ya? Terima kasih, artinya kita mau menerima ya kan dikasih, saudara. Kalau nggak percaya nanti deh makan terus seminggu ini nggak usah ke kamar mandi. Masuknya bukan ke kamar mandi nanti, rumah sakit, karena nggak bisa keluar-keluar. Saudara. Ini timbal balik itu pentingnya seperti itu. Makanya sesuatu itu harus selaras, saudara yang dikasih Tuhan. Hidup itu butuh keseimbangan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi, hiduplah timbal balik dengan penuh kepercayaan dengan standarnya Dafar Elohim. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach memberkati. Amin.